Di dalam Matius 18:20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Coba tunjukkan saya di mana Yesus ketika Anda duduk bersama dengan teman-teman Kristen Anda. Dia duduk di sebelah mana? Apakah Anda melihat Tuhan, bisa melihat roh Tuhan secara langsung? Loh, tadi Anda membuktikan. Bagaimana Anda bisa membedakan antara Tuhan yang di mujizatnya yang berasal mujizat gimana? Yesus mengatakan Matius 18:20. Ini perkataan dia loh. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mana? Buktikan. Yesus datang dengan rambut pirang, gondrong, botak, cepak, warna kulit hitam, mata sipit bola, atau seperti apa? Kalau itu yang Anda jadikan sebagai tolak ukur. Tuhan Ayo. Itu sih Bang. Maksud saya, mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan keluarga saya, Bang. Loh, orang Hindu Buddha juga begitu. Orang Hindu Buddha juga menjadi Hindu sampai Buddha hari ini karena begitu. Ateis juga demikian. Tapi kebenaran itu tidak bisa dinilai dengan cara seperti itu. Kebenaran itu tertulis di kitab kita. Sementara Yesus mengatakan, dengarkan, Matius 24:23, jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Yang saya bilang bukan nabi-nabi palsunya, yang saya bilang kekuasaannya, Bang, mujizatnya yang saya rasakan. Makanya saya percaya Yesus juru selamat. Mujizat itu, gimana? Bang, artinya di dalam saya itu, di dalam pribadi saya itu, beberapa kali, banyak kali itu terjadi mujizat yang nyata yang saya rasakan. Nah, aku bilang sama saudara, saya katakan kepada saudara, agama lain juga mengatakan itu. Saya tidak tahu. Mereka ketika berdoa kepada Tuhan mereka merasakan kehadiran Tuhan mereka. Makanya sampai hari ini mereka masih bertuhankan Tuhannya mereka. Orang Hindu, orang Buddha, orang India nyembah sapi. Misalnya, mereka merasa penyakit mereka sembuh setelah mereka mandi kotoran sapi. Mereka semakin yakin. Tapi apakah kemudian manusia disetting dengan pengetahuan seperti itu? Tidak. Dari Kristi, silakan. Iya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang, cuman menjawab yang terakhir, teman yang terakhir tadi keluar. Dia tadi kan katakan bahwa Yesus akui bahwa dia Tuhan gitu kan. Kenapa Bang? Kalau di dalam Alkitab ya, kalau pernyataan Yesus sebagai Tuhan itu sangat banyak ya. Makanya saya heran selalu orang Muslim nanya di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Tapi buktinya Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Di mana Bang? Banyak Bang, di Alkitab itu mengatakan Yesus itu Tuhan itu banyak. Banyak Contoh. Coba aku bacain ya, aku bantu Kristi. Ada di tunggu. Yohanes 13. Bukan dong, itu mah bosen. Kalau Nih aku kasih. ada Bang, saya juga nggak Kristen sekarang gitu kan. Kita juga berpikir kita lahir di dunia ini tanpa pengetahuan apapun. Itu, dan saya suka belajar Muslim sampai sekarang. Ini nih Yohanes 5 nomor 36, Kristi. Ini Gurunda sama Bang Handi. Ini ayat Yesus Tuhan ya. Beliau aku mempunyai. Coba iya. beliau Dinda, yang mana, data mana yang dia gunakan gitu. Iya. Ini aku bantu Yohanes 5:36 Gurunda. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan. Aku baca dulu. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang. Ini yang Muslim diam dulu ya. Dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa akulah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ini merah, ini Yesus yang ngomong. Yang itu ya, Kristi 01. Iya, salah satunya itu.
Oke, itu aku bohong. Selamat datang di kebenaran. Silahkan dibacakan yang benernya Bang Handi. Tapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu Utusan. juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Gini bang, Tuhan. kalau soal mencari Selamat ayat, datang di kebenaran. kalau soal mencari ayat, saya bisa carikan ayatnya. Ya, yang mengaku sebagai Tuhan di mana, Bang? Penasaran saya. Bukan, Anda katakan banyak, satu aja coba. Banyak bang. Ya, satu aja. Dengar dulu. Saya enggak hafal ini. Ya, silakan. Saya seorang Kristen, tapi saya bukan berarti yang penghafal ayat, tidak. Satu aja. Tapi yang jelas saya pernah membaca firman itu bahwa dinyatakan dalam Alkitab. Dalam Alkitab ya bang ya. Dalam Alkitab. Iya. Dinyatakan Silakan. Yesus sebagai Tuhan. Itu banyak. Iya, banyaknya itu satu ayat aja. Satu data coba. Kalau sekarang besok mungkin bisa, untuk besok hari bisa. Katanya Saya- banyak. Tapi kalau abang bilang Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Yesus Tuhan, Alkitab ya tidak pernah menyatakan bahwa Yesus Tuhan, nggak mungkin ada kekristenan. Oh, kalau kitab saudara, penulis kitab saudara mengatakan Yesus itu Tuhan, memang banyak. Yang Bukan kita penulis, minta Bang. Itu pengakuan saksi. Yesusnya. Itu yang mengatakan itu para nabi. Oh, nabi. Jadi Paulus itu nabi. Jadi yang mengatakan itu dari rasul sampai menurut abang nabi apa itu semua di situ itu Alkitab yang mengakuinya bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan dari pribadi kita sendiri, bukan. Dan itu kan ada sejarahnya bang tertulis. Enggak, maksudnya gini loh. Yesus kan berkata, waspadalah kepada ahli Taurat, ya, kepada pengajar-pengajar palsu. Nah, kalau pengajar palsu ini menuliskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, apakah kita harus percaya gitu? Tapi bang, bukan di zaman Alkitab, kan setelahnya. Justru Oh, tidak. setelah Alkitab. Dan Alkitab Salah. lebih dulu 600 tahun daripada Al-Quran bang. Salah, Anda salah. 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 1, 2 Yohanes, 1 Yohanes 2, ya, di data nomor 18, nomor 19, di situ diterangkan bahwa di tengah-tengah kita itu telah muncul antikristus. Nah, kalau di tengah-tengah kita muncul antikristus itu kapan itu? Iya, tapi itu bukan di zaman Alkitab diturunkan itu. Lalu kapan? Bang. Lalu kapan? Setelahnya, ya mungkin saat ini, bukan pada waktu Alkitab waktu ditulis Oh, pertama. Anda keliru, Anda salah. Penyesat itu muncul di tengah-tengah Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 24. Coba. Matius 24 yang dikatakan sebagai penyesat keturunan ular beluda itu kapan terjadinya? Angkatan ini. Terus? Itu dikatakan Yesus sendiri bahwa ini terjadi di angkatan ini. Angkatan Jadi ini kapan maksudnya? Jadi menurut abang saat Alkitab ditulis pun itu sudah ada campur tangan manusia gitu. Oh, jelas. Jelas. Justru Jelas. Anda harus tahu bahwa sekarang dengarkan saya. Penulis kitab saudara itu satu pun tidak ada pengikut Yesus di situ. Siapa yang Anda katakan pengikut Yesus di penulis kitab saudara? Justru kalau yang menyaksikan itu, yang beri kesaksian itu bukan pengikut Yesus, itu dari lawan, berarti itu bisa dipercaya. Kalau teman itu yang bisa berbohong. Bang, Nah, justru itu yang lebih meyakinkan bang. Kenapa? Itu memang modal musuh iman Yesus. saja ini. Anda Tapi modal dia- imani saja. Bukan begitu bang. Coba ya. Abang kalau berbuat jahat, saudara abang pun pasti bela. Tapi kalau musuh abang kan nggak mungkin bela. Kebenaran Iya, itu datang dari lawan. Bukan Itu yang bukan masalah pembelaan ataupun tidak. Penulis dan pengarang kitab saudara menceritakan tentang sesuatu yang tidak mereka lihat sendiri. tidak melihat itu ada saksi hidup kayak Yesus disalib itu ada saksi bang. Siapa saksinya? Saksi banyak dari Siapa? Paulus saja sendiri, itu kan musuhnya bang. Iya, siapa saksi Yesus disalib? Salah satunya Coba Anda kan tunjukkan. Paulus. Salah satunya bukan Paulus, itu musuhnya sendiri. Kalau Astagfirullahaladzim. dia bisa berbalik Siapa yang menyaksikan Yesus disalib? banyak bang.
orang Banyak kan itu. ada sejarahnya, Bang. Iya, banyak Tolak itu yang sejarah mana yang maksud punya saudara? penyakit. Bang, gini Bang ya, selalu menurut orang Islam itu komentar dimanapun saya baca selalu bilang bahwa Islam itu pintar-pintar pemikir, ya kan? Selalu diklaim seperti itu, seolah-olah kita 3 Tuhan yang orang Kristen yang tidak punya pemikiran. Nah, saya tanya balik, Bang, penguasa dunia ini dari teknologi itu dari mana? Peradaban mana? Percaya mana? Yesus Tuhan apa tidak? Iya kan? Mayoritas umat Kristen di seluruh dunia ini membawa penghargaan bagi dunia. Penghargaan Nobel itu diraih oleh bangsa-bangsa Yahudi. Bang, satupun umat Muslim tidak ada peraih Nobel, Bang. Masa? Saya bisa katakan, iya, saya bilang. Coba kita googling. Coba Google. Muslim peraih Nobel. Iya, coba. Dari awal dia peraih Nobel ya. Coba. Dari awal aku tak pernah nggak? Coba. Abdus Salam, fisikawan Muslim pemenang Nobel. Dan berapa Orang orang itu, Pakistan. Bang? Coba berapa orang Muslim? Lo katanya nggak ada, ini udah ada. Bang, kalau cuman ada 1-2, Tunggu. Abang bisa mengakui itu. Apa yang di Enggak, fisikawan ini apa? ada 30-an kayaknya. 30 Ini dan di mana? 1978 ada Anwar al-Sadat. Presiden Mesir. Nobelnya Nobel Perdamaian. Ada Yasser Arafat juga, Palestina. Terus Nobel juga dapat dia. Ada Shirin Ebadi dari ratusan Iran. apa ribuan itu ada berapa? Ada juga Mohamed El Baradel. Ada juga Muhammad Yunus. Nah, Ada sekarang saya Tawakel Karman. Waduh, banyak ini tumpah-tumpah. Oke, Malala sekarang saya Yousafzai. sekarang saya balikin Naquib ke Abang. Mahfuz. Coba saya balikin ke Bang. Apalagi? Ya. Saya balikin ke Abang. Sekarang penemuan orang Kristen itu banyak dipakai di muka bumi ini ya. Apa itu? Saya bilang, Apa itu? Contoh, Apa? Saya tanya lagi. Lampu Contoh. dari mana? Listrik dari mana? Pesawat dari mana? Oh, Itu bangsa mereka Yahudi, orang Bang. Kristen toh. Listrik Thomas Nah, Alva iya, nah. Edison. Dia Thomas Alva bukan Edison. Kristen, dia agnostik. Agnostik bang. Bang. Apalagi? Apa? Yang apel. Steve Jobs. Sekarang- Steve Jobs itu bapaknya Muslim. Teknologi. Apalagi sekarang Facebook Yahudi. Microsoft Bill Gates Yahudi. Kristennya kemana? Kalau Kristen itu Iya, anu tapi dia- kondom mereka ATM. percayai. ATM Mereka kondom agama kalau agama Kristen. Apa, Bang? Mereka agama apa? Katolik, Bang. Siapa? Siapa Katolik? Yang dari penghargaan Nobel itu terbanyak itu mempercayai Tuhan sebagai Yesus, ajaran mereka itu Tuhan Kristen. sebagai Nobel Yesus. apa? Nobel bikin lukisan orang. Nobel itu buat sendiri, menang sendiri kok. Bang Andi bisa buat piala, Bang Andi? Nama Bisa, pialanya Bang. Andi Bisa. Award. Nobel dari mana? Andi Award. Menang sendiri. Gua bisa bikin Andi Award. Gimana sih? Dan sekarang Andi Award. sekarang kita buktikan ya. Ini bilang agama abang agama pintar-pintar. Buktinya negara di dunia ini yang pemegang kekuasaan ini dari negara mayoritas Kristen. Amerika Dajjal tuh, Bang. Jerman, Apa segala Uganda? macam. Apa? Zimbabwe? Apa? Ini Burundi? lah Liberia? Lesotho Apa? jangan lupa ya, Lesotho. Lanjut aja deh bro, izin dulu bro. Terus Jerman, kenapa bro Prancis, sebentar, Inggris, negara-negara dengerin maju. gue, dengerin dulu gue. Itu Nggak usah. itu Kristennya udah habis, Bre. Nggak usah Kristennya jauh-jauh udah dulu. habis. Bro cari, bro. Udah Eh, bro, 40-an bro. persen. Crispy dengerin dulu gue. Crispy dengerin gue dulu. Ya ampun. Kenapa Tetap di nyangka. Indonesia kenapa di Data, Indonesia Bang. Kristen semakin berkurang bro? Kenapa? Kenapa? Kenapa di Indonesia Kristen semakin berkurang? Siapa yang bilang berkurang? Berapa persen sekarang? Justru bertambah. Kalau dari kami dengar bertambah. Bertambah di media sosial, di dunia nyata enggak? Justru di media sosial Islam yang nongol, Kristennya enggak, Bang. Madu bulu itu tiap malam, Bang. Madu bulu orang- tiap malam ada yang murtad. Ya ampun, Bang. Itu Coba kan berapa bertambah. persen sekarang Kristen di Indonesia, Bro? Memang di media itu justru yang Islam yang nongol, bukan Kristen, kok dibalikin. Oh ya? Jadi ceritanya ini ceritanya orang-orang hebat, orang berilmu, jelas. orang kaya, orang berduit Bukan orang itu kaya, Kristen. saya nggak bahas orang kaya, tapi pemanfaatan dari dunia ini yang turun dari Oke. umatnya percaya Yesus itu Oke. berkualitas. Jangan bilang bodoh-bodoh. Baik, Jangan bilang baik. nggak berpikir. Mereka nggak- Itu Oke, menurut saya. oke. Kenapa Oke, negara-negara maju di dunia ini mayoritasnya Kristen, Bang? Oke, terus boleh nggak saya minta data kepintaran mereka itu berasal dari Bible? Ada nggak?
Bang, kalau soal dari Bible atau apa, itu saya belum tahu ya. Cuma sekarang mereka mengimani. Tanpa Itu korelasi namanya loh, meledak. Ternyata Iya. mereka itu hebat bukan karena Bible. Iya, tapi mereka penganut agama apa mempercayai bahwa Oh iya, dasar- justru karena mereka tidak ada kemudian kewajiban mempelajari Bible-nya, sehingga mereka disibukkan dengan materi duniawi. Wajar. Kalau kami Islam, kami disibukkan dengan akhirat kami. Nah, meskipun demikian, orang-orang itu Anda katakan hebat hasil penjajahan, hasil menjarah dari negara-negara jajahan mereka. Coba, negara mana yang Anda katakan kaya sekarang? Amerika. Amerika itu menjarah apa? Irak hampir habis diruntuhkan oleh mereka. Negara mana lagi? Inggris. Berapa banyak negara jajahan yang mereka rampas hartanya? Mana lagi? Belanda. Jangan dibilang kalau Belanda. Apalagi negara yang hebat menurut saudara yang dihasilkan dari jeripaya mereka selain daripada merampas negara lain? Ada nggak? Nah, sekarang gini, Bang. Di setiap suku itu ada pribadi yang jahat. Dari semua agama, dari semua suku manapun itu pribadi yang jahat. Kayak gini kan, Islam dituding teroris, ada yang nuding teroris. Nah, itu kan pribadi mereka yang Lu jahat. kemana-mana sih ngomongnya nih. Nyari remis. Bukan, maksudnya kan ini Teroris itu bomnya cuma sebesar kentut. Kalau penjajah, bomnya satu negara yang dengar. jangan Nah, bandingin, sekarang yang menjajah dengan teroris hebat mana penganiayaannya? Bang. Saudaraku inilah. Anda itu melihat kuman di seberang lautan. Anda nggak sadar Kristen di Indonesia itu tumbuh karena penjajah. Saudara saya gimana sih? Ini aku mau bacain dulu ini pusat statistik untuk Jakarta mengenai pertumbuhan Kristen dari 2020 sampai 2022. Kita ambil misalnya contoh Oke, Jakarta Moy. Pusat ya. Oh nggak bisa lu ya. Jakarta Pusat 112.608 2020. 2021-nya 110.825. Ini udah berkurang 2.000 ini. 2022 107.540 dalam jarak 3 tahun 5.000 berkurang Jakarta Pusat. Piye iki? Data lo bro. Pindah Bekasi mungkin. Itu nggak jadi masalah sih, Bang. Menurut saya nggak jadi masalah. Tadi katanya Katanya tadi bilang bertambah. tadi ngomong nambah. Enggak, saya juga keluarga muslim banyak. Tante saya, om saya, Alhamdulillah. sepupu saya banyak yang muslim. Yang mualaf banyak. Itu bukan terjadi. Kalau saya maaf ya, saya dari Manado. Jadi itu justru yang perbedaan di sini, kita saling menghargai besar sekali di sini. Sama kuat dan sekali. orang Manado. Tapi ngana suka baku sedo ngana. Bukan baku sedu. Jadi gini, Bang. Maksudnya ya kita kan cuman tukar pikiran aja tentang ketuhanan Yesus, karena yang sering dibahas hanya Yesus dan Nah ya Yesus. mending di situ lagi aja, jangan kemana-mana. Karena kalau udah by data di luar itu, kasihan kekristenannya. Di situ aja, di ketuhanan aja. Bang, kalau soal agama di Kristen itu agama tidak menyelamatkan, Bang. Buset. Iya. Jadi Menyelamatkan Kristen dari nggak apa? menyelamatkan ya? Jadi yang menyelamatkan juru selamat itu hanya Yesus Kristus, bukan Kristen. Ya, Yesus aja nggak selamat, Pieto, Mas. Yesusnya aja Yesus ngerasain mati kawanku. Bukan hanya itu. Yesus itu kalau benar yang diajarkan Paulus, maka Yesus adalah manusia yang akan menempati tempat terendah di dalam neraka. Kalau Paulus sekarang begini, benar. Bang. Kan itu. Jadi nggak umat bisa Muslim Yesus menyelamatkan, itu nggak bisa. sekarang gini. Karena umat dia di Muslim- neraka paling dalam gitu loh, Bang. Sekarang umat Muslim mau di Alkitab itu tertulis bahwa ada tertulis yang mau didengarkan kan. Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, gitu kan? Yang dicari di dalam Alkitab. Pengakuan Yesus Oh sendiri. bukan. Saya katakan kepada saudara, biarpun Yesus itu naik ke bukit, lantas mengatakan, wahai seluruh manusia, aku ini adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka orang berakal tidak akan mungkin menuhankan dia. Kenapa? Dia hanya menyuarakan perkataan Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk ia sampaikan. Dia bukan Tuhan. Apa buktinya dia bukan Tuhan? Ya dia manusia. Tuhan tidak mungkin manusia. Udah selesai. Tuhan Jadi, kan saya Maha 11 Kuasa, nomor 9. Bang. Tuhan Maha Kuasa.
Mau dia mau jadi manusia masa tidak bisa? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Anda katakan Tuhan Maha Kuasa. Anda benar nggak Anda percaya Tuhan itu Maha Kuasa? Jelas, percaya. Nah, Yesus Maha Kuasa atau tidak? Maha kuasa. Maha kuasa, Bang. Apa yang dikuasai oleh Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kemanusiaannya, Bang. Oh, Nah, kemanusiaan. justru karena itulah dia bukan Tuhan, karena dia manusia. Kan udah aku bilang sama Anda, Yesus itu mau berteriak, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak akan mungkin orang berakal sehat percaya dia, karena dia hanya manusia. Buktinya, oh itu dia karena dia manusia. Justru itu dia bukan Tuhan karena dia manusia. Dia datang Orang ke berakal pasti tahu. Bang, dengar, bukan masalah berakal. Jangan bahas akal kalau di dalam kitab suci. Dia datang ke dunia. Kalau tentang Bung, ketuhanan, dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia. Sementara Tuhan itu tidak mungkin datang secara wujud. Nggak mungkin. Bang. Gini, abang kan mau pakai akal kan? Mau pakai logika Ya kan? iya dong. Yesus sendiri yang memerintahkan. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Itu perintah Yesus. Nggak pernah dia mengatakan dengan iman, tapi dengan akal. Oke, coba sekarang begini, kitab suci nih. Al-Quran mengatakan Allah itu maha pengasah, maha pengasih kan? Ya. Maha penyayang, Ya, betul? betul. Maha tahu, betul? Betul. Kenapa Tuhan taruh buah pengetahuan baik dan jahat? Oh, Kata Apa maksud siapa? itu? Nah, Itu kita kan kata bahas- kitab saudara. bahas akal. Itu kita Kita bahas akal, Bang. itu kitab siapa yang mengatakan? Dengar, Itu kata siapa? Itu kitab siapa yang mengatakan itu? dengar. Di Al-Quran tertulis nggak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Enggak. Hmm? Enggak jatuh dalam dosa. Dia hanya dikatakan fatalakka Adamu min rabbih kalimati fataba alai. Adam kemudian bertaubat kepada Allah, tobatnya diterima. Berarti dia enggak ada dosa. Bukan. Waktu Hawa melakukan Sama dosa, di dalam Kejadian 5. waktu Hawa melakukan Sama dosa, dalam Kejadian 5, Adam dan keturunannya diberkati, berarti dia enggak ada dosa. belum. Adam Waktu berdosa dan mewariskan Adam dosa itu melakukan- hanya ada di ajaran paganisme. Dalam Al-Quran ada. Di ajaran Yesus tidak ada. Waktu di Ya, Al-Quran ada nggak? betul. Dia melanggar Awal. perintah Tuhan. Jatuh dalam dosa. Betul. Mulai awal Tetapi mulanya kan dia mereka tidak berdosa, Bang. mewariskan. Dengar, Bang. Iya dulu- betul, emang Iya, dulu awalnya kan tidak ada dosa sama sekali. ada dosa. Ya, Tanpa tapi dosa. Tuhan mengampuni dosanya. Ya, dengar, saya tahu. Tapi Tuhan mengampuni Iya, dosanya. sama di Alkitab juga begitu. Cuma sekarang begini. Nah, Saya terus tanya, kenapa ada penyaliban? Kalau dosanya sudah diampuni, kenapa ada penyaliban? kalau Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Tahu, kenapa Tuhan buatkan neraka dan surga? Itu kan logika. Loh, Saya mau bertanya tentang logika, Bang. Jawab secara logika. Justru karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka ada surga, ada neraka. Kalau Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, secara manusia, secara logis, dia tidak akan bikin ruang tempat penyiksaan. Kalau kita Oh, bahas salah manusia, Anda. sekarang abang gini. Salah, Anda Apakah salah. Anak abang bakar di neraka, buatkan neraka untuk anak dibakar ketika anak melakukan kesalahan? Secara manusia ya, secara logis kita bahas logika. Dengarkan saya. Jangan egois Anda. Anda tidak ada ilmu tapi ngotot nyerocos terus gak ada ilmu. Anda dengarkan saya. Dengarkan saya. Anda nyerocos tapi tidak ada ilmu. Manusia aja Anda tuhankan karena nggak ada ilmu. Begini, dengarkan. Aja kita berpikir logikanya kan. Dengarkan saya. Dengarkan saya wahai penyembah manusia, dengarkan. Andai saja neraka itu tidak ada, apakah kemudian Anda bisa memahami bahwa di atas dunia ini tidak akan ada manusia baik? Makanya saya bilang secara logika kan abang bahas logika. Iya, sekarang tutup neraka. Sekarang tutup aja neraka. Sekarang tutup aja neraka. Apakah Anda masih bisa menemukan manusia baik di atas muka bumi ini kalau neraka ditutup? Semua kehidupan tidak ada penyiksaan lagi. Nenekmu kiper. Sedangkan neraka sudah jelas dikatakan oleh Yesus, pembuat kejahatan akan dilempar ke neraka. Siapa pembuat kejahatan itu? Adalah mereka yang menyeru Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetap saja orang itu menyembah Yesus seperti Anda. Ayo. Kan bahas logika. Nah, saya Loh, ini logika. Seandainya neraka itu tidak ada, apakah masih ada manusia mau berbakti kepada Tuhan? Terus
Ya jelas. Tidak ada lagi. Loh, bagaimana bisa? Untuk apa Anda berbakti sesuatu yang tidak nampak? Anda akan sedangkan sekarang sudah dinyatakan Yesus, semua orang yang kemudian menyerunya kepada memanggilnya Tuhan, tidak semuanya masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapaknya. Sudah nyata-nyata loh, ada neraka. Di dalam Matius 13 nomor 50, orang yang diusir Yesus karena berbuat jahat akan dilemparkan ke neraka. Masih juga menuhankan Yesus. Bayangkan kalau tidak ada neraka, apa yang terjadi? Mungkin Anda akan menuhankan siapa yang kasih Anda makan setiap hari. Karena tidak ada neraka. Buat apa berbuat baik? Neraka nggak ada. Maka semua orang akan berbuat jahat. Siapa yang kuat, yang hidup. Yang lemah pasti dibunuh. Kenapa? Nggak ada pembalasan kok setelahnya. Ini logika, Bung. Logika. Coba Anda tutup neraka. Suruh Tuhan Anda tutup neraka. Nggak ada orang yang berbaik hati, berpersangka baik. Nggak ada. Semuanya orang akan buas seperti singa. Awal mulanya. Oh, salah Anda, salah. Benar, Bang. Awal mulanya ada Nanaho datang, ya kan, di dunia ini, itu tidak ada yang namanya kejahatan. Itu belum ada. Pengetahuan buah baik dan jahat itu belum ada, Bang. Belum ada. Nah, kenapa kalau memang Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih, fungsinya untuk apa diberikan buah seperti itu, diberikan perbedaan dosa? Yang awalnya mula-mula manusia tidak mengenal dosa. Kenapa diberikan Tuhan seperti itu, Bang? Loh, saya tanya kepada saudara, duluan mana manusia dicipta dengan neraka? Gimana, Bang? Duluan mana surga neraka dicipta daripada Adam? Duluan mana? Kalau soal urusan penciptaan yang lebih dulu, itu saya nggak tahu. Cuman awal mula waktu Ya, itu karena itulah kemudian Firman berkata bahwa awal mulanya manusia datang itu tanpa belum ada yang namanya dosa, itu belum ada, Bang. Belum ada. Nah, kenapa ditaruh terus dosa bagaimana itu? mungkin? Ya, dengarkan. Apa? Siapa yang mengatakan Adam itu berdosa? Siapa? Karena makan buah pengetahuan baik dan buruk sehingga dia tahu. Dengarkan saya, Anda membawa logika, tapi Tuhan Anda manusia. Begini, kalau Anda menggunakan logika, bagaimana mungkin kemudian Adam itu dikatakan berdosa sementara dia belum tahu baik dan buruk? Nah, Coba. kalau Anda bilang Tuhan satu kan. Nah, waktu penciptaan bumi, di situ Allah menyatakan dirinya kami menciptakan manusia serupa gambar kami menciptakan isi bumi beserta isinya. Itu di situ, di kalimat situ, itu kami, bukan saya. Jadi kalau kami kan, itu lebih dari satu artinya kan. Kata siapa? Enggak, ini saya minta penjelasan kan, karena di situ pakai kata kami kan. Nah, kalau kata kami itu menurut abang gimana tuh? Awal mulanya Allah berfirman itu membuat sesuatu itu selalu pakai kata kami, bukan saya. Jadi kami kan menggambarkan bahwa di situ bukan cuma satu pribadi berarti kan. Itu maksudnya gimana? Ya, itu pemahaman kamu. Enggak, bukan pemahaman. Oke, saya jelaskan, dengarkan. Tertulisnya seperti itu, bukan. Ya, itu pemahamanmu karena kamu mengartikan kata kami itu harus jamak. Ya kan gitu. Jadi, ya kan? Nah, ya, di dalam Al-Qur'an ketika Tuhan menggunakan kata kami itu untuk mengagungkan dirinya. Sama seperti ketika kemudian orang berkata kami, itu untuk mengagungkan dirinya. Seorang pemimpin berkata kepada stafnya, dia mengatakan kami akan memberikan itu untuk memuliakan dirinya. Ingat, kalau kami itu diartikan jamak, maka orang-orang Arab yang paham bahasa Arab tidak akan mau menjadi Islam. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW datang kepada mereka, mengajak mereka untuk meninggalkan Tuhan-Tuhanan mereka. Tuhan mereka 360 banyaknya. Kemudian Rasulullah datang mengajarkan Tuhan itu cuma satu. Tapi kok menggunakan kata kami?
Tapi mereka tidak protes dengan kata kami itu. Kenapa? Mereka paham kata nahnu itu bisa bermakna tunggal. Kata nahnu itu bisa digunakan sebagai tunggal untuk mengagungkan siapa yang mengatakan kata tersebut. Nah, di dalam Makanya Allah itu makanya di Al-Quran tidak pernah mengatakan sembahlah kami, sembahlah aku, tidak pernah mengatakan sembahlah kami, karena Tuhan itu tidak ada lebih dari satu, tapi cuma satu. baru gini. Nah, sekarang kata kami itu adalah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia tidak mampu kemudian mengambil sebuah kata untuk memaknai kata nahnu, di mana nahnu itu artinya jamak tapi maksudnya tunggal. Gak ada bahasa Indonesia yang sanggup, sehingga Indonesia hanya menggunakan kata kami. Begitu. Baik. Sedangkan Al-Quran diwahyukan bukan bahasa Indonesia. Nah, gini Bang, jadi di Al-Quran juga kan gini, untuk keterbatasan seorang nabi ya, seorang nabi itu kan punya keterbatasan ya, walaupun bisa melakukan mujizat, tetapi punya keterbatasan, yaitu penciptaan. Apa itu benar Bang? Maksudnya? Seorang nabi, ya kan, dia bisa melakukan mujizat apapun, tetapi Iya. itu kan tanda-tanda seorang nabi, tapi dia mempunyai keterbatasan, salah satu penciptaan. Nah, itu yang nggak bisa dilakukan seorang nabi atau seorang manusia kan. Betul. Nah, berarti kalau sudah menyangkut penciptaan, itu bukan lagi disebut mujizat kan Bang? Oh, tergantung. Kalau di situ ranah manusia yang melakukan, maka itu mujizat. Iya, bukan gini. Memang manusia melakukan atau Tuhan yang melakukan, maksudnya gini, perbedaannya manusia sama Tuhan, kalau manusia itu hanya bisa berbuat mujizat, kayak membangkitkan orang mati, menyembuhkan, Termasuk dan lain-lain. menciptakan. Termasuk menciptakan. Kalau dia diberi mujizat untuk menciptakan. Kalau gini, memang ada di muka bumi ini nabi bisa menciptakan. Dia membuat. Tanah Ada dia nabi di dunia ada, ini bisa menciptakan. Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan biiznillah, dengan izin Allah. Baca Yohanes 5 nomor 36. Jangan senang dulu. Anda ingin berlogika tapi Anda lupa dalil. Segala sesuatu pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepada aku, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, aku membangkitkan orang mati, aku menghidupkan burung misalnya. Itu dengan izin siapa? Terus bukan izin. Dengan izin siapa? Jawab Bukan dulu. izin. Anda kan berlogika. Karena dia Tuhan, bukan karena izin. Tanpa izin siapapun dia bisa. Karena dia Tuhan, otak Anda rusak berarti. Sekarang begini, nabi Yeay. yang melakukan. Jangan begitu. Jangan begitu cara berpikirnya, Bung. Jangan begitu harus cara begitu. bertanyanya. Oh, nggak bisa begitu. Sekarang Oh, nggak begini. bisa. Sekarang begini. Anda ingin membantai Yesus. Karena tidak ada nabi menciptakan, Bang. Bu, Tidak ada dengar nabi dulu saya. Anda ingin menciptakan. membantai Muhammad Yesus. sendiri. Di mana dalilnya Yesus kemudian mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Ayo. Nah, di mana Yesus mengatakan dalam Alkitab, aku bukan Tuhan dan jangan sembahyang. Ada. Mana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Bukan, sendiri. Tapi dia bukan bilang saya bukan Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu mampu, Dia tidak mengatakan. dengarkan. Dia tidak Apakah ada Tuhan berbuat. itu tidak mampu berbuat apa-apa? Itu manusianya, Bang. Ya, Manusianya. justru Yesus manusia itu bukan Nah, Tuhan. Anda menjawabnya Yesus sendiri. Gimana saudara saya Yesus ini? berkata, bukan Rusak tentang Anda dia ini. yang Otak Anda berbuat rusak loh. di surga. Dengarkan saya. Kenapa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa? Kenapa? Karena dia datang ke dunia untuk itu, Bang, untuk menyerahkan Untuk apa? dirinya. Untuk apa? menebus dosa manusia, Bang. Di mana Bukan dituliskan di manusianya, perjanjian dosanya. lama dia datang untuk menebus dosa manusia? Di mana? Gimana? Di mana? Cara perjanjian lama kan? Loh, berarti Anda berbicara dengan ajaran penyesat. Penyesatlah yang mengajarkan Tuhan mati. Bang, Gitu loh. perjanjian baru sampai perjanjian baru pun lebih dulu 600 tahun daripada Al-Quran kok bilang penyesat. Gimana? Nah sekarang Kalau lebih yang duluan Yesus daripada kalau Anda. yang awal, Yesus sekarang mengatakan dia bukan Tuhan. Anda mengatakan Tuhan. Yang mana yang harus saya percaya? Kalau kitab ya, Heh. kalau kitab itu, Ayo. kalau kitab bisa udah dipalsukan dari kitab awal, apalagi kitab abang yang terakhir dong. Nah, Kenapa siapa nggak yang saya palsukan percaya? Al-Quran? Mana palsunya Al-Quran? Mana? Kalau kitab sekarang Anda
Kalau Ya, kitab sekarang Anda saya yang Anda mana? pegang itu kitab palsu itu bukan sekarang- kitabnya Yesus. Sekarang mana yang asli, Bang? Yang asli mana? Kitab yang Ya, kitab justru Anda asli yang harus menunjukkan kepada saya mana yang asli, mana ajaran Kamu kan Yesus. kamu kan bilang Alkitab itu sesat, udah salah. Kan? Bukan Mana? sesat, Udah campur tangan bukan manusia. sesat. Kitab Mana? Anda itu bukan firman Udah campur Tuhan. tangan manusia kan udah palsu kan? Anda Itu bilang bukan firman Tuhan. Sekarang Anda tunjukkan mana firman Yesus. Nah, sekarang gini, kalau bukan firman Tuhan Alkitab Iya. itu sudah dipalsukan, mana Iya. aslinya? Mana Ya, aslinya? justru dikatakan oleh Al-Qur'an, Injil yang datang kepada Yesus itu, Isa itu sudah bercampur dengan buatan tangan manusia. Al-Baqarah ayat 79. Terus Ayo. Al-Quran jatuh dari langit. Kok jatuh Kalau dari bukan langit? manusia. Al-Quran itu wahyu dari Allah. Makanya tadi Anda bertanya tentang pengakuan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi di Al-Quran. Kami tidak bisa nunjukkan karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Nangis kan Anda? Makanya jangan bilang Alkitab dipalsukan, walaupun dia Loh, kitab siapa yang awal. mengatakan Alkitab dipalsukan? Hei, Anda bilang kan Alkitab kamu itu jangan sudah fitnah palsu. orang dong. Anda tadi Loh, bilang. saya Alkitab katakan itu kitab palsu. Anda bukan firman Tuhan. Tuyul. Al-Quran itu saya mengatakan kitab Anda bukan firman Tuhan. Saya tidak mengatakan palsu. Itu asli karangan manusia. Salah ente. Kitab kitab Anda itu asli karangan manusia. Tidak, Itu kitab Anda, itu jangan bilang palsu Anda. Itu pemahaman Nggak Anda bagus. sendiri. Bukan pemahaman itu. saya. Itu fakta. Kitab Anda karangan manusia, bukan firman Tuhan. Kalau itu kitab karangan, tidak ada Loh. orang-orang sekarang tinggalkan kekristenan itu, termasuk yang pintar-pintar itu. Bagaimana mungkin kemudian Kristen itu mau ditinggalkan oleh orang-orang pencinta dunia? Oh, Siapa nggak yang ada berkata urusan, Bang. Yesus itu Nggak ada adalah urusan. Tuhan, maka Banyak dia akan urusan. diselamatkan. Di luar negeri Coba. banyak ateis, Bang, nggak ada urusan kalau pecinta uang dengan agama, nggak ada urusan. Dengarkan saya. Itu urusan Di apa? dalam agama Anda itu Pencipta apa yang dunia, berat? bukan uang. Coba, apa yang berat di dalam agama Anda? Tidak ada. Semua halal, makanan semua halal. Ya, jelas. Tidak ada kewajiban menyembah Tuhan. Oh, Hayo, tidak ada. apa yang berat? Apa yang berat? Masa Dengan tidak berkata ada? Yesus adalah Tuhan, mulut Anda berkata Yesus adalah Tuhan, Anda akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Apa yang berat di agama Anda? Maksudnya? Hayo. Iya, yang berat di agama Anda untuk tidak dipeluk itu apa? Tidak, yang apa? Yang Orang yang cinta dunia pasti peluk Kristen. Orang yang suka makan babi pasti peluk Kristen. Bukan Orang masalah yang suka sekarang. kemudian untuk bebas tidak ada ikatan-ikatan perintah-perintah Ya, Tuhan seandainya- pasti milih Kristen. Orang yang tidak mau disunat pasti pilih Kristen. Orang yang gemar konser di rumah ibadah pasti Gini pilih aja deh, Bang. Kristen. Gini aja deh, Bang. Itu makanya Gini seks aja, Bang. bebas, narkoba Gini aja, Bang. bebas, semua pasti milih Kristen. Nikah sejenis paling pilih Kristen. Nggak ada di Jadi Alkitab jangan Anda nikah katakan. sejenis, nikah aja 2 kali nggak Loh, bisa. buktinya siapa bilang mana perintahnya nikah 2 kali tidak boleh di dalam Tidak Bible? bisa. Di Mana? Alkitab tidak Mana bisa. perintahnya? Mana Ada. perintahnya? Ada. Allah Mana? membenci perceraian. Mana itu? Di mana tertulis? Di Islam juga Allah membenci perceraian. Di Islam juga Allah membenci perceraian. Tidak bisa. Ayo. Di Mana dalil Anda yang mengatakan? Ingat ya, saya ingatkan kepada saudara, Yesus yang Anda tuhankan itu berasal dari hasil poligami. Percaya Anda? Aduh, itu terserah Aduh. pemahaman Abang. Iya, jangan terserah dong. Makanya aku bilang kitab Anda itu karangan manusia. Asli loh kitab Anda itu. Nah, gini, Asli Bang. karangan manusia. Oke, Bukan firman Ini Tuhan. Bang terakhir deh. Nih saya pribadi, Iya. bukan masalah Iya. yang Abang bilang tadi makanan apa segala macam kan. Bukan itu. Lah memang gitu. Segala dengar, halal, dengar. segala Ini saya. segala makanan halal bagiku. Dengar, Itu di ini agama saya, Anda. Makanya Dengar, seandainya Bang. bisa Dengar dulu, Bang. kontainer itu dimakan oleh Kristen, dimakan juga itu. Dengar Bang, oleh jadi Kristen. kalau saya pribadi beserta keluarga, kami tidak memeluk Kristen semata-mata karena makanan, bukan. Bukan, Ya, Bang. tapi karena Kalau misalnya- enaknya kalau- Kristen itu tidak ada kewajiban di Kristen itu. Apa yang wajib di Dengar, Kristen? Bang. Coba. Seandainya- Apa yang wajib? Seandainya kami sekeluarga merasa Islam itu lebih baik daripada Kristen, saya akan masuk Islam malam ini Ya, juga, Bang. itu karena Anda tidak paham Islam. Membaca Makanya kitabnya aja Anda nggak bisa. Makanya Sementara Yesus itu mengajarkan Islam. gini, bukan Bang. Tidak ada Yesus mengajarkan Bang. Kristen. Tidak ada. Sedikit Saya pun. sebagai manusia yang tidak pintar, makanya Oh, bagus Anda mengaku. Alkitab Alkitab mengatakan bahwa
bahwa ujilah dia, ya kan? Ujilah Tuhan kalau memang dia benar Tuhan kan. Nah makanya saya uji. Nah, kenapa Anda tidak menguji Yesus? Saya menguji contoh Nah, gini. apakah di dalam ujian Anda kepada Yesus, apakah Yesus itu bisa melawan rasa ngantuk? Nah, dengar Bang. Itu gugur kan? Dengar dulu Bang. Dengar dulu, saya belum sampaikan. Di dalam pengujian Tuhan itu tidak tidur, Bung. Tuhan itu tidak tidur. Yesus bisa lawan ngantuk enggak dia? Tidak bisa, gugur. Jadi gini Bang, saya uji Yesus, saya uji Tuhan Yesus dengan keadaan manusia mencari Tuhan ketika keadaan terpuruk. Nah, dalam kesakitan. Nah, itu mujizat itu yang saya arahkan itu nyata, Bang. Nah, gimana saya nggak percaya dia kalau nggak nyata? Makanya saya selalu sarankan orang. Nyata di mana? Dengarkan saya. Makanya uji. Tuhan itu saya uji. Apa benar kamu Tuhan? Tuhan mana yang benar? Tuhan orang Islam kah? Tuhan orang Kristen kah? Atau Buddha kah? Atau Hindu atau apapun itu? Itu saya uji. Saya uji. Jika engkau benar ada, tunjukkan. Dan mujizat itu nyata terjadi. Sekarang saya juga ingin hasil ujian Anda itu Anda buktikan di sini. Di dalam Matius 18:20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Coba tunjukkan saya di mana Yesus ketika Anda duduk bersama dengan teman-teman Kristen Anda. Dia duduk di sebelah mana? Apakah Anda melihat Tuhan? Bisa melihat roh Tuhan secara langsung? Loh, tadi Anda membuktikan. Bagaimana Anda bisa membedakan antara Tuhan yang Jangan putar. Mujizatnya yang berasal mujizat gimana? Yesus mengatakan Matius 18:20. Ini perkataan dia loh. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mana? Buktikan. Yesus datang dengan rambut pirang, gondrong, botak, cepak, warna kulit hitam, mata sipit bola, atau seperti apa? Kalau itu yang Anda jadikan sebagai tolak ukur. Tuhan gambarkan seperti itu sih Bang. Maksud saya mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan keluarga saya Bang. Loh, orang Hindu Buddha juga begitu. Orang Hindu Buddha juga menjadi Hindu sampai Buddha hari ini karena begitu. Ateis juga demikian. Tapi kebenaran itu tidak bisa dinilai dengan cara seperti itu. Kebenaran itu tertulis di kitab kita. Mujizat terjadi di dalam kekristenan itu terjadi kepada setiap orang percaya. Itu nyata Bang, beda rasanya Bang. Oh, nyatanya gimana? Contoh. Sekarang gini, contoh ya. Contoh penyakit yang seharusnya ini orang meninggal mampus, ya udah divonis dokter, kok tiba-tiba sembuh. Saudara saya sembuh. Gitu. Itu jadi umat Islam, umat Islam yang sakit lalu berdoa kepada Allah, lalu kemudian dia sembuh, itu membuktikan bahwa Allah itu Tuhan yang benar gitu. Dan Kristen yang berdoa kepada Yesus dan dia sembuh, itu juga membuktikan bahwa Yesus juga Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? Kalau di dalam Islam, saya kan belum pernah merasakan itu Bang ya. Kan saya bilang saya iya sama. Betapa banyak umat Islam yang berdoa, yang berdoa dengan nama Allah, mereka sembuh. Apakah itu bisa dijadikan acuan? Oh, Allah benar-benar Tuhan. Oh, Yesus juga benar-benar Tuhan. Sementara Yesus mengatakan, dengarkan, Matius 24:23. Jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Yang saya bilang bukan nabi-nabi palsunya, yang saya bilang kekuasaannya Bang, mujizatnya yang saya rasakan. Makanya saya percaya Yesus juru selamat. Mujizat gimana? Artinya di dalam saya itu, di dalam pribadi saya itu beberapa kali, banyak kali itu terjadi mujizat yang nyata yang saya rasakan. Nah, aku bilang sama saudara, saya katakan kepada saudara, agama lain juga mengatakan itu. Itu saya tidak tahu. Mereka ketika berdoa kepada Tuhan mereka merasakan kehadiran Tuhan mereka. Makanya sampai hari ini mereka masih bertuhankan Tuhannya mereka. Orang Hindu, orang Buddha, orang India nyembah sapi misalnya. Mereka merasa penyakit mereka sembuh setelah mereka mandi kotoran sapi. Mereka semakin yakin. Tapi apakah kemudian manusia disetting dengan pengetahuan seperti itu? Tidak. Contoh gini ya, orang aja ya lewat jalur ilmu hitam apa segala macam bisa sembuh penyakit Bang.
Nah, apakah kemudian setan yang mereka gunakan itu Tuhan? Nah, itu Nah, makanya terus saya bilang kenapa Anda berbeda. mengatakan Yesus itu Tuhan? Makanya saya bilang itu berbeda. Kalau yang dari Tuhan itu berbeda. Sangat-sangat berbeda. Bagaimana bisa Anda bedakan? Setan itu roh, Tuhan Anda juga roh. Membedakan Tuhan Anda dengan setan bagaimana caranya? Saya berdoa kan kepada Tuhan. Tuhan yang sebenarnya. Bukan Loh, saya menyembah setan. Tuhan Kalau saya yang menyembah mana yang setan, Anda katakan Tuhan sebenarnya? Tuhan yang kalau mana? kalau saya menyembah setan dan setan menyembuhkan berarti itu dari setan, Bang. Tapi ini saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan itu. Berarti kan dari Tuhan, Bang, bukan dari setan jawabannya. Yang Anda katakan Tuhan ini siapa? Yesus. Ya, benar. Amin. Nah, itulah berarti Anda berdoa bukan kepada Tuhan, Anda berdoa kepada utusan Tuhan. Kelirunya di sana. Jadi utusan Tuhan menyembuhkan gitu, memberikan mujizat. Oh tidak, Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha pengasih. Dia kasih kepada semua hambanya. Anda sembah ataupun tidak sembah, dia tetap memberikan apa yang Anda butuhkan. Nah, kalau Itu memberikan Tuhan yang itu, benar. Masakan iya ada Tuhan ketika dia tidak disembah, maka manusia ciptaannya sendiri yang tidak menyembahnya itu tidak dikasih oksigen, tidak Nah, dikasih harta, tidak dikasih kalau- kesehatan. Tuhan kalau itu semua- tidak begitu. Tuhan kalau yang semua- benar itu maha pengasih. Kalau semua diberikan ya, contohnya Nabi Muhammad, saya dengar-dengar kan, katanya Ya. mujizat yang Nabi Muhammad lakukan gitu. Karena salah satu nabi dari Arab kan hanya Muhammad. Nah, terus baru kedua untuk mujizat yang dari Muhammad itu tidak ada gitu, yang nyatanya yang realnya terjadi nggak ada gitu. Nah, itu gimana, Bang? Maksudnya? Mujizat apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nah, sementara dia nabi yang diagung-agungkan kan. Mujizat umat muslim. mujizat apa yang Anda inginkan yang terjadi pada dirinya? Karena yang saya dengar bahwa Nabi Muhammad tidak melakukan mujizat apapun yang real Siapa yang bilang? terjadi. Siapa Kayak bilang? begini, bulan dibelah dua, sampai sekarang bulan tetap satu. Oh enggak, itu hanya sebagian kecil mujizat yang Anda Bukan tahu. kecil tapi nggak ada, Bang. Bulan tetap satu sampai sekarang, nggak ada dua. Itu makanya Maksudnya? saya bilang nggak real. Di Al-Quran kan bilang mujizat Muhammad Oh, membelah Anda salah, bulan. Anda salah. Tapi bulan tetap sampai Ya. sekarang satu. Ya kan disatukan kembali. Lah, Kan disatukan kembali. di mana Ah. dibilang disatukan kembali? Lah, ada hadis yang mengatakan dulu bulan itu terbelah lalu kemudian disatukan kembali. Makanya belajar Islam. Makanya Begini, belajar Bang. Islam. Dari Di zaman dalam Bukhari. Bukan, Bang. Dari zaman sejarah kejadian musibah di dunia ini tidak pernah ada dengar fakta sejarah bahwa bulan pernah terbelah jadi dua. Begitu Fakta juga sejarah, tidak ada Fakta sejarah sejarah. pencipta langit dan bumi diceritakan sejarah. bahwa pencipta langit dan bumi itu pernah mati. Bang, kalau pencipta langit dan bumi itu terlalu jauh Oh, sebelum manusia jangan. ada. Sekarang Sebelum begini, manusia ada, Bang. Tapi sekarang kalau begini, bulan dibelah sekarang dua, begini. Sekarang baru- begini. Baru sekali, Bang. Sekarang begini. Ketika kemudian astronomi menemukan bukti-bukti itu, apa yang Anda ingin katakan? Astronomi itu bohong? NASA bohong? Iya, jelas salah. Bukan bohong, salah. Dari mana Anda bisa mengatakan salah? Anda pernah ke bulan? Salah. Karena kalau mereka benar, berarti Hmm. agama kita salah semua, Bang. Tidak. Kenapa salah semua? Bahwa Allah tidak menciptakan manusia. Yang ada manusia dari hewan kan, dari kera, dari mana? Kalau menurut analisanya ini Loh, sains. jadi yang menemukan sekarang perhitungan bulan bintang itu siapa? Bukan astronom. Iya, astronom. Justru itu saya bilang nggak ada fakta sejarah bahwa bulan dibelah dua seperti kata Al-Quran. Kenapa harus mengikuti keinginan Anda? Sekarang mana sejarahnya orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah Yesus yang mengatakan Tuhan mereka itu dibunuh? Mana sejarahnya? Ada banyak sejarah. Ada. Iya, Sejarah siapa? Sejarah dari mana? yang arkeolog. Dari mana sejarah itu? Semua ditemukan, Bang. Ma- Arkeolog menemukan tulisan-tulisan Alkitab Pakai itu. arkeolog menemukan Tuhan mati dibunuh gitu. Bukan maksud masalah firman Tuhan, tapi Tuhan dibunuh kan itu disaksikan. Sekarang Bang. yang saya minta orang Yahudi yang hidup di zaman Yesus, mana kemudian keturunan murid-murid Yesus yang menuhankan Yesus itu bersatu tinggal di mana, bermukim di mana mereka dan apa nama agamanya? Bang, kalau soal nabi-nabinya itu fakta sejarah bahwa Yesus itu memang disalib, disaksikan. Sejarah siapa? Sejarah siapa? Sejarah kekristenan. Disaksikan siapa? Kristen itu muncul di Antioquia, Bung. Woi, jangan mimpi Anda.
Kristen itu muncul di Antioquia, bukan munculnya di Yerusalem. Dari Islam Bang, lebih dahulu dari Al-Quran, Alkitab itu 600 tahun. Ngarang sebelum bebas. itu, Bang. Jadi Ngarang bebas. Oh, jangan bawa Al-Quran, kitab aja, kitab Anda itu, yang kitab karangan itu. Di mana dituliskan ada satu manusia yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kubur. Ada enggak? ada Anda bilang kitab karangan ya. Iya, Alkitab ya itu. pastilah. Kan bukan firman Sementara Tuhan. Alkitab itu lebih dulu daripada Loh. apalagi Al-Quran berarti udah Kitab ngarang beda juga. itu jauh lebih dulu daripada kitab Anda. Apakah karena dia lebih dulu maka dia itu firman Tuhan? Iya jelas. Yang asli itu yang awal. Oh, Bukan yang berarti Hindu. kitabnya orang Hindu itu adalah firman Tuhan. Oh enggak seperti itu. Nah, itu lebih dulu dari kitabmu. Gimana Siapa tuh? bilang? Itu Alkitab. Dengarkan. Yunani lebih dulu beragama Hindu, baru muncul agama Anda ikut-ikut dia. Agama Hindu itu. Makanya ada Trinitas. Krishna menjadi manusia, Dewa menjadi manusia, Yesus menjadi manusia. Itu ditiru dari Hindu. Kitab Hindu lebih dulu daripada kitab saudara. Kalau ditiru Nama kenapa Trimurti, isi Al-Quran Trinitas, Kenapa sama. isi Al-Quran mirip Alkitab kalau tiru dari Hindu? Berarti Kok mirip Al-Quran ditiru Alkitab? juga. Yang mana? Yang mana yang mirip Alkitab? Yang mana? Ya, mau tanya yang mana? Kitab Anda yang memirip-miripkan dengan Al-Quran. Di yang Al-Quran tidak. Yesus Gimana Yesus Al-Quran? tidak ada. Di Al-Quran Yesus nggak ada. Yang adalah Isa Al-Masih. Nah, kitab Anda pernah terbit. Kitab Anda pernah terbit dengan mengambil kata Isa Al-Masih. Siapa yang meniru? Bang, Alkitab lebih dulu daripada Al-Quran. Nenekmu kiper. Siapa bilang? Al-Quran 1400 tahun usianya. Kitabmu baru tadi pagi. Hah? Bang, 2000. Wow. Bang, selisih 2000 nenekmu Bang, kiper. jangan Dari mana? Dengarkan saya. Anda coba buka, pegang sekarang kitab saudara. Apa yang tertulis di depannya? Alkitab. Kata Alkitab itu ambil dari mana? Bang, Alkitab Bang. itu lebih dulu 600 tahun daripada Al-Quran. Semua orang Nenekmu tahu. kiper, nenekmu kiper. Sekarang Coba lihat, Anda lanjut, pegang kitab saudara, catat. Sudah, saya Tulisannya ambil di dulu, luarnya itu apa? Oke, sudah. Alkitab. Saya Alkitab itu diambil dari mana? Kata Alkitab itu ambil dari mana? Ya sudah, makasih ya semuanya. Jangan sudah. Alkitab itu ambil dari mana? Kata Alkitab. Nanti kita lanjut lagi. Kalau Anda berbicara kitab Yunani lebih dulu dari kitab Al-Quran, betul. Kitab Yunani itu Ustadz aja 300 mengakui bahwa tahun Alkitab lebih dulu. Gimana abang nggak akui? Alkitab yang dimaksud, dengar, Alkitab yang dimaksud itu adalah salinan-salinan dari kitabnya orang Romawi Yunani. Itulah yang disebut Biblos. Itu ditulis dan dirangkum Alkitab itu dan lebih dulu dirangkum daripada pada Al-Quran. abad kedua. Ustadz Pada abad aja. kedua diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Saya di nggak abad kenal, ke-18. Ustadz, Itu yang perlu Anda pahami. Ustadz mengakui bahwa Alkitab itu lebih dulu 600 tahun bang daripada Alkitab yang Anda maksud itu Injil yang datang kepada Nabi Isa, yang datang kepada Musa namanya Torah, yang datang kepada Daud namanya Zabur, dan itu bukan kitab saudara. Jangan Anda pikir kitab saudara yang ada di tangan saudara itu Taurat, bukan. Bukan Taurat yang ada di kitab saudara itu. Jangan Anda pikir kitabnya Yesus yang Anda pegang itu, Jangan bukan. diputar-putar bang, jangan bikin orang itu jadi ini. Aduh. Sok tahu. Apa Anda pikir kitab Torah itu yang ada di tangan Anda itu kitab Taurat? Perdebatan di kristologi itu debat-debat antar agama itu lintas agama itu mengakui bang. Kenapa abang tidak? Oh tidak, mari kita buktikan. Coba Anda lihat. Yang Anda katakan kitab Tauratnya Musa itu adalah Saya dengar dari adalah Ustadz kitab Musa ulangan. justru lintas agama yang perdebatan itu saya dengar langsung dari situ. Suruh ustaznya belajar sama saya. Mereka Suruh akui. ustaznya belajar sama saya tentang apologet. Suruh belajar sama saya, biar saya ajarin mereka. Oke, terima kasih. ya, Bang. Waduh, berat toh? Nanti jumpa lagi. Anda harus tahu. Terima kasih, ya. Ingat, di dalam kitab saudara dikatakan kitab ulangan itu adalah Taurat. Kita buktikan, ulangan 34. Di data nomor 5 dan seterusnya. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab. Apakah itu firman Taurat yang datang kepada Musa? Bukan, ini karangan manusia nih. Karangan manusia nih.
yang menceritakan tentang kematian Musa. Tidak mungkin Musa menceritakan tentang kematiannya. Ini bukti. Jadi kalau ada ustadz mengatakan perjanjian lama itu adalah Taurat, panggil ustadznya, suruh belajar ke Bang Suma supaya mereka pintar. Waduh, kabur nih. Gimana dong? Ya. Oke. Soal membahas tentang Kristen, dia nggak tahu tentang Kristen. Mau bahas Islam, apalagi Islam pasti lebih buta lagi. Ya, jadi saudara yang tadi siapa namanya? Tolong belajar lagi, ya. Tolong Anda belajar lagi. Ilmu Anda itu nggak ada. Yang ada hanya iman. Anda bawa-bawa Kristen lebih hebat daripada Islam, Kristen lebih hebat penemuannya dan seterusnya. Negara-negara Kristen lebih hebat, ya Kristen hebat negaranya karena menjarah, merampas, ngambil dari bangsa jajahan. Itu baru tepat.